Terima kasih masih bersama kami di jelang debat kedua Pilkada Jakarta dan juga masih bersama narasumber kita di studio Kompas TV. Bang Holid, kalau dilihat dari pasangan calon RK Suswono, ini kan ada sejumlah janji kampanyenya. Kartu Anak Jakarta, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Ini efektif tidak? Anggarannya bagaimana? Ya, kita sudah menghitung ya, dan bahkan kalau kita melihat di periodenya Pak Anies juga sebenarnya sudah ada ya kartu-kartu ini, dan bahkan kalau kita lihat ketika kita melihat pertumbuhan itu growth-nya itu stabil misalnya 5% atau lebih dari itu bisa alokasi anggaran itu mencukupi. Kita sudah menghitung perlindungan sosial yang mencukupi di sana. Sehingga kalau kita melihat program-program kesejahteraan sosial itu yang terpenting adalah satu, tepat sasaran. Dua, tepat guna. Dan problem utamanya memang bagaimana membuat program-program ini tepat sasaran. Misal, yang miskin betul-betul yang mendapatkannya, ya, yang putus sekolah yang betul-betul mendapatkannya. Dan disinilah kemampuan rekam jejak seorang pemimpin yang bisa mengeksekusi dengan baik. Nanti ada pengawasannya tidak agar semua semua agenda, semua ini tepat sasaran seperti yang dijanjikan? Ya, itulah pentingnya kita melakukan integrasi data. Kan problem kita masalah integrasi data. Data-data yang ada itu harus diintegrasikan menjadi one data policy, kebijakan satu data itu. Sehingga itulah yang menjadi acuan. Dan kita juga harus sinkronkan dengan program pusat tentunya. Sehingga proses pendistribusian program-program kesejahteraan itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktunya. Sehingga mereka bisa manfaatkan dengan baik. Sebagai contoh misal, kita itu ada sekitar 1.100 sekian anak putus sekolah. Kita itu harus prioritaskan di sini. Bagaimana KJP Plus untuk anak sekolah itu terdistribusi dengan baik. Oleh karena itu, pasangan Ridho memprioritaskan pendidikan menjadi sebuah hal yang utama. Dengan cara apa tadi itu? Sekolah gratis untuk bukan hanya negeri tapi juga untuk swasta yang memenuhi kualifikasi. Sehingga nantinya anak-anak yang putus sekolah anggarannya cukup kalau termasuk swasta? Cukup. Kita sudah menghitungnya dan itu sekarang sedang dalam proses pembahasan juga di DPRD di Jakarta dan dengan pemerintah saat ini. Sedang proses penyusunan dan akan kita eksekusi. Pasangan Ridho ketika terpilih nanti akan merealisasikannya. Tentu ya. Ya, silakan. Ya. Pendidikan ini kenapa menjadi krusial? Karena aksesibilitasnya itu yang paling utama. Ketika ada anak putus sekolah karena biaya, itu menjadi tanggung jawab negara, jadi Pemda itu sendiri. Oleh karena itu tidak boleh satupun anak warga Jakarta yang putus sekolah karena biaya. Dan komitmen Ridho memastikan mereka sekolah dan bisa mendapatkan pendidikan. Kami tangkap.